berbakat menjadi bintang iklan. Iya benar. Salah. Jadi tadinya kita mau welcoming gitu ya Yes. dengan sambil kayak branding gitu, Iya. cheers gitu dan Halo-halo terus gitu menyapa ya. sahabat Kompas, welcome back to CWK. Tapi kali ini nggak cuma, kita hari ini berbeda. Iya, Nggak cuma berdua, nggak coba berdua. Gitu. ada Kanara Orang nih. ketiga. Ada orang Ada ketiga. orang ketiga. Coba Oh, kenalin no. dulu, Kak. Boleh, silakan. Halo, selamat siang semuanya, atau sore, atau pagi, terserah dengerin Yes. kapan. Betul. Nama gue Rara, gue kerja di Krapela. Dan hari ini seneng banget bisa ngobrol sama Ivan sama Nunu. Thank you loh. Iya. Thank you. Kabarnya ini jadi tamu pertama. Oh. Benar kamu Benar ya? Betul. Karena 2 Betul. episode pertama itu dari Kompas Internal. juga. Oh, nice. Actually tamu pertama dari non Kompas yang datang ke podcast Wow. kita. Betul. So, Dan welcome. ini juga, welcome Karara. Dan ini juga jadi salah satu tempat syuting pertama kita di luar. Oh, nice. Smiljan. Thanks Miljan. Thank you, Smiljan. Kopinya enak. Cheers. Cheers. Sudah kayak nggak harus gitu banget sih. Iya, nggak sih. Tapi jadi kita Brand play along commitment. anyway. Betul. Talking. Gimana nih? Ini kita membuka bulan baru dengan sesuatu yang baru juga kan. Betul. Kayak Desember, tiba-tiba udah Desember aja Iya, sekarang. real. kan. Tiba-tiba udah Desember banget. How's your 2025 guys? Oke, Gimana lu- 2025? Dia sih, dia. Coba lu dia. gimana? Gue 2025 gue sebenarnya sangat hektik. Menurut gue itu jawabannya agak lame, tapi iya lagi. Iya lagi, Iya iya lagi. hektik. Real. Kalau Rusuh misalnya- banget ya. Benar, rusuh banget. If we're trying to be real, capek udah pasti, tapi very Iya. rewarding. Banyak ketemu orang-orang baru, Right. experience hal-hal baru juga. Yes. Itu yang menurut gue sangat exciting sih. Gitu. Exactly. Karena Kalau kalian- sebenarnya nggak jauh beda sih. Iya. Gue dan Nunu tuh ya? tahun ini tuh banyak banget. Berdua nih, kami berdua tuh kayak Iya. lagi banyak banget nemuin kayak hal-hal baru. Ketemu lu juga salah satu. Baru tahun ini, Tahun ini. benar. Baru tahun ini. Kayak Iya. blessing dan tapi lelah gitu sih mentally. juga sih exhausted sebenarnya. gitu sih, yang kayak gitu. Tapi 2025 gue kan the flop. Masa sih? Masa sih? Gak tau kayak Aku nggak bersyukur banget sih. gue I feel kinda kayak duh flop banget deh gue. Gue ngerasa kayak tahun ini kayak kalau gue ngaca tuh kayak who are you? That's not me. Gue juga gitu, gue kayak who are you? Who That's are not you? Really? Mungkin karena capek kali ya, Mak. Iya gak sih? Kalau gue personally malah kalau gue ngaca gue kayak lu cantik banget aja. Betul banget gitu. Lo going through so much this year gitu dan kayak lo tetap sane. Dan banyak hal banget dan maksudnya kayak ini tiba-tiba Desember aja tuh juga something yang skip Iya time sih. skip gitu capek Iya sih. banget gitu tapi gue ngerasa kayak gue tetap banyak waktu buat diri gue sendiri ya karena Iya. tahun ini pertama kali gue single. Oh, yeah. Love it. Kayak berat sama moment. Kayak berat sama moment, Iya, sumpah. walaupun tetap ada cowok-cowokannya juga sih. Oh pasti. Tapi maksudnya kan kayak banyak waktu buat diri sendiri. Kayak Betul. weekend gue tuh kayak gue bisa me time. Iya. Gue bener-bener bisa ngelakuin banyak. Ya connect sama diri gue Betul. sendiri. Gue ngerasa gitu. Jadi walaupun hektik, gue banyak connect sama diri gue sendiri. Kayak di 2026 gue tuh pengen lebih trying to be cool deh, kayak cooler gitu loh, kayak cooler in the sense of kayak more confidence, kayak lebih pede. Iya. Karena mungkin tahun ini kan capek ya, banyak yang dikejar gitu kan, experience new things. Jadi gue pengen lebih keren sih tahun depan. Oke. Kayak what's the Keren. definition of cool for you? Menurut gue nggak tahu ya definisi cool tuh kayak sangat-sangat. Jadi bridgingnya mantep banget by the way. Smooth. Kayak definisi cool menurut gue ya, gue tuh sebenarnya kayak nggak ngerti definisi, maksudnya kayak semakin gede kayak definisi cool tuh silih berganti ketika gue masuk momen atau era tertentu dalam hidup gue gitu loh guys. Iya. Kayak at one point kayak gue sekarang lagi banyak olahraga sih. Oke. Jadi definisi Itu keren. cool- iya kan, Keren, menurut itu gue keren keren, sih menurut iya. gue. Karena menurut kayak Energi. waktu dan energi mak, subhanallah, 9 to 5. Masya Allah, 9 to 5 tabarakallah. di kantor ya Iya. kan. Gue melihat teman-teman gue yang masih olahraga, yang masih bisa lari 10K abis Iya. pulang kantor tuh Betul. gong sih. Kayak gila, itu keren sih. Itu keren. Kalau lu gimana kan? Menurut gue keren. Keren tuh banyak sih sebenarnya ya. Exactly, Menurut right. gue. Keren itu satu, of course it's a compliment you throw. Kalau misalnya lo lihat ada orang style bagus. Iya. Tapi kayak ketika ada orang yang kalau ngomong tuh pinter gitu, Yes. agak cerebral, lo juga bilang kayak ini orang keren. Iya. Iya. Tapi apa ya? Satu obviously
yang paling prevalent style, tapi dua terus habis itu the media you consume. Oh, lo suka ini Iya, keren. oke. Wah, gitu. exactly. Referensi Sama. ya, Iya, referensi ya. referensi. Tapi menurut gue cool itu tuh ketika lo suka apa aja, you Yes. wear anything, you do anything, tapi lo sebenarnya menjauh dari validasi. Tapi you do it ya, karena lo suka aja, karena Jadi lo kayak pengen gitu. genuine aja ya. Iya. Not trying to be kayak jump Iya. into di pool yang kayak lagi tren. Bener. Gitu ya. Menurut gue being genuine is the coolest thing. Ya, Yes. Gitu. period. Karena menurut gue juga kayak gitu. Maksudnya kayak kita kurang lebih sama lah ya, Gen Z lah ya, Gen Z Iya. tua gitu kan gitu. Tapi gue sepakat gitu bahwa definition of being cool means kayak lo bisa lu genuine sama diri lo sendiri dan authentic. Iya. Betul. Karena Setuju. ada suatu research gitu ya, yang kebetulan dia baru keluar di Juli 2025 ini gitu. Research dari apa? American Psychological Association gitu. Itu jadi rujukan banyak podcast dan juga banyak artikel ketika lo ngomongin soal cool people. Oh gitu. Yes, dan memang ada ragam persepsi ya soal keren berdasarkan generasinya. Oke. Jadi kalau misalnya baby boomers itu persepsi cool menurut mereka adalah ketika being rebellious. Oke. How? Di tahun itu ya, And tahun rebellious, kayak maksudnya kayak side stream. Oh, Jadi lo oke. tuh nggak di mainstream way gitu lo. Definisi coolnya tuh seperti itu, kayak lo berbeda sama mainstream. Iya. BTW baby boomer tuh mudanya tahun berapa ya? Gue tuh kayak coba lagi ngebayangin Iya. visual itu. kayak boomer tuh kayak 90s, 70s, 80s, kayak zaman-zaman 90s, 80s sih kayaknya mereka pas lagi growing up ya. Growing Iya up. nggak sih? 50s ya, 50s, 60s ya. Iya, 80s, Ya, 90s. I think 70s. Iya. Iya. Karena, dan kata cool sendiri itu sebenarnya baru ada tahun 40-an. Oh ya? Lu udah dari mana? Ada dong, karena aku research juga. Ada dong, karena Cool banget. research. I did my research. Cool banget guys sih. Ini beneran nggak sih? Beneran. Jadi, kata cool ini itu keluar tahun 40-an di satu jazz club. Oh. Jazz oke. clubnya African American. Iya. Ketika mereka tuh berbeda dari jazz pada umumnya. Yes. Gitu. Jadi mereka bisa step up their game, nggak kayak jazz-jazz yang lain gitu, tapi beda sendiri. Nah, kayaknya being rebellious tuh start dari situ. Iya. Gitu. Sampai akhirnya di tahun 40-an dan baby boomers tumbuh, being cool tuh means that way, kayak lo tuh berani buat berbeda dari arus utama. Oke. 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 Tapi gue kepo nih sebenarnya. Cool itu kan sinonimnya cold ya. Oh iya. Gue nggak tahu sih sebenarnya kalau secara etimologi cool itu jadi keren Yes. instead of dingin. Karena Iya. Itu kenapa? Karena gue sorry, Iya. boleh? Nggak, lanjut. Oh ya udah. Soalnya gue juga kepo sih kayak gue misal kayak lihat orang cool atau other people mungkin lihat orang cool, kayaknya mereka agak aloof, agak distant, which is the very definition of coldness itself Iya, gitu iya, kan. iya, yang laid back. Iya. santai, Iya, agak intimidating soalnya ya kayak dingin gitu rasanya coolness itu. Real. Soalnya menurut gue ada nyambungnya sama kayak yang lu bilang, Ra. Menurut gue cool itu tuh karena kan back then ya, back then itu kan kayak being cool tuh didefinisikan oleh kayak ada satu media atau misalkan oleh social construct gitu kan. Kayak being cool tuh kayak gini, being cool tuh kayak gini. Lo tuh keren kalau misalkan lo tuh Nggak kayak kerja di gitu. A, Betul. lo tuh keren kalau lo misalkan jadi orang yang pakaiannya tuh misalkan pada waktu itu kayak posh gitu. Terus kan ada growing kayak punk culture, ada wave culture, itu kan menggeserkan definisi cool. Tuh. Iya kan? Jadi gue setuju banget sih sama yang lu bilang. Kayak, karena back then, cold itu kan tidak masuk dalam arus kan. Iya. Jangan-jangan memang asumsinya ada kesamaannya gitu nggak sih? Iya Jadi, sih. Terus berangkat tadi dari baby boomers ke gen selanjutnya, which gen X. Kayak orang tua kita mungkin gen X Oh lah ya. iya. Iya. Disitulah mereka, definisi cool menurut mereka adalah ketika lo work hard, play hard. Oh. Being adventurous, kayak kerja gitu ya. Karena apalagi di Indonesia sendiri di tahun-tahun itu kayak kita baru-baru merdeka, jadi kayak orang-orang tuh mulai bisa punya sense of self yang kayak oke, kita bisa kerja ini, kita bisa ngejar ini semua gitu. Buat akhirnya mereka ya udah kayak play hard gitu, party dan segala macam gitu. Nah, selain Gen X, terus kayak turun ke millennials, itu juga berbeda lagi tuh persepsi soal coolnya. Iya. Which adalah for millennials, menurut mereka cool tuh ketika lo full of experience sama social consciousness. Iya. Jadi kayak kesadaran sosial, kesadaran kelas, kayak aktivisme. Nah itu menurut millennials tuh cool tuh itu. Oke.
gitu. Terus tadi dan nyambung banget sebenarnya sama definisi cool kita tadi ya, bahwa being genuine, being authentic itu adalah persepsi Gen Z soal cool. Itu benar-benar kayak being authentic dan ya udah kayak most of yourself aja gitu kan, gimana lo present yourself menjadi diri lo sendiri, dan that's cool buat Gen Z sekarang. Tadi gue ngebayangin deh, Gen Z kan masih pada muda ya. Maksudnya sekarang Gen Z itu kan mungkin udah masuk kuliah akhir first job gitu kan. Terus kayak back then ketika kalian SMA, ini kita agak kayak personal experience dikit kali ya. Agak ngobrol dulu. Karena shaping kayak our perception of cool. Pasti. Kayak dulu pas SMA, itu kan kayak masa-masa SMA tuh masa-masa ketika lu tuh kayak menentukan personal branding lo sampai lo gede tuh kayak apa? Setuju nggak? Benar, setuju banget. Dulu pernah nggak mencoba keren pas SMA tuh lu kayak gimana mencoba kerennya? Gue, tapi di SMA, gue tuh bukan kayak grup yang misalnya ikut cheers atau anything buat kayak lu mean girl-nya ya? Nothing, enggak. Justru gue kayak gue bikin banyak ekstrakurikuler baru gitu. Oh gitu. Film, softball. Sorry banget karena gue tumbuh di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Jadi kayak gue mungkin beda sama referensi kalian gitu yang memang growing up di Jakarta. Jadi gue kayak banyak bikin hal-hal, sama tiba-tiba gue menemukan, dulu gue belajar soal agama. Pengalaman gue mencari tahu soal agama-agama di dunia. Kayak berbeda dari yang lain, kan kebanyakan anak SMA waktu itu ikut cheers, main basket gitu. Nah kalau gue tuh enggak, gue kayak mau jadi beda gitu. Buat gue gitu ya. Kalian gimana? Duh, kalau gue sebenarnya kurang lebih mirip-mirip, cuman menurut gue not necessarily kayak gue pengen beda, tapi karena gue emang pengen tahu itu lagi. Iya, itu karena sebenarnya ya sama kayak lo, mungkin kayak lebih more to philosophy, more towards kayak agama segala macam, sociology. Cuman pada akhirnya gue kepikirannya kayak, gue nggak mau jadi pick me lagi. Iya. gue nggak pengen jadi pick me lagi. Gue pengen kayak ya udah gue suka ini, suka dimasalahin. Betul. Kalau gitu gimana? Kalau dulu gue kan kayak SMA kan di SMA negeri yang kebetulan tuh banyak banget orangnya. Jadi tuh kayak yang di Mean Girl gitu, kayak di film-film coming of age lah yang kayak. Tapi sekolah lo kayak gitu sih. Iya, sekolah gue memang kayak gitu kan. Kebayang kalau yang kayak pagar besis Iya, I know. Iya, betul. Itu kayak abang-abang tongkrongan tawuran gitu kan. Nah, karena gue melihat yang kayak back then tuh kayak 2013, no shade to everyone, I love you guys. Kayak back then tuh ya kayak lu rebellious, yang kayak lu bandel gitu. Itu tuh kayak termasuk yang kayak gila anak populer tuh anak-anak nongkrong, anak-anak cheers, anak-anak kayak gitu kan. Terus gue tuh kan kayak termasuk orang yang kayak what is this, males mama? deh gue. Keren deh, kayak gak gue banget aja gitu back then. Iya. Ya udah akhirnya makanya gue explore yang kayak ya gak mau being pick me atau kayak apa ya sama ya. Gue kayak ya udah gue dengerin musik, being nerd aja, being geek gitu loh. Exactly. Karena memang kayak ya eksplorasi gue tuh SMA tuh eksplorasi gue sih. Gitu gara-gara gue yang kayak I think I can be cool in my own way. Sama sih, gue SMA especially with music and movies. Iya. Karena with movies ya akhirnya gue juga tahu gue pengen banget kuliah. Akhirnya kan gue kuliah komunikasi, tapi habis itu gue pindah ke luar. Terus habis itu gue ngambil film. Itu it actually stem from high school. Karena orang-orang tuh yang kayak ya ekskul ini itu ya gak salah menurut gue, kayak it's a very enriching program yang mana kalau if you enjoy it go do it, tapi gue lebih milih kayak gue pengen nonton film, gue pengen nonton film Bellatar segala macam. Terus habis itu ya itu kind of shape my way of thinking sampai sekarang gitu. Tapi dari high school bener. Sama. Gitu. Nah, makanya kayak apa yang kita ya, mungkin yang kita experience di high school itu somehow shaping what the term cool gitu loh. Apa yang kita experience di kita SMA itu yang membentuk persepsi keren menurut kita tuh ya dari eksplorasi yang kita lakukan back then gitu loh. Dan nggak cuma kita aja nih kan yang bisa ngomongin soal perception of us being cool gitu, tapi nanti akan ada video juga teman-teman yang kita temukan di Blok M ya, dan gimana definisi mereka soal cool. Menurut aku sih orang yang bisa jadi diri sendiri aja, yang kayak nggak peduliin apa sih omongan orang lain, terus yang nggak mau dia tampil gimana pun itu kayak ya udah percaya diri aja, nggak mikirin omongan orang, nggak mikirin kayak
orang lihatnya tuh gimana gitu sih, yang bisa jadi diri sendiri aja tuh udah keren banget. Yes, berarti memang kayak just being you tuh lagi yes. being the Iya, iya, coolest iya. cool gitu Being ya. the coolest cool is being yourself. So, betul. Soalnya dari tadi kita juga ketemu orang tuh banyak banget yang ngomong kayak dia just be yourself segala macam. Nggak ikut-ikutan gitu. Gak FOMO-an. Iya. Nggak FOMO ya, itu penting ya nggak FOMO Bener-bener, ya. karena ada satu artikel di Kompas tuh Iya. juga yang ngomong kalau Gen Z tuh lelah FOMO. Tapi Jadi kamu mereka lelah FOMO nggak? Sebenarnya lelah nggak lelah sih, lelah tapi Oh. kalau misalkan kayak lagi pengen juga kayak aduh pengen juga nih Iya, iya, FOMO iya. gitu. Kayaknya cocok nih sama gue gitu. Iya, Tapi kayaknya cocok. kalaupun enggak juga ya udah ya. aja gitu. Contohnya orang-orang yang udah punya banyak pencapaian sih Kak, kayak udah tertata masa depannya, terus udah mikir planning buat ke depan kehidupannya seperti apa. Menurut aku sih dari jalan pikiran mereka itu udah keren sih ya. Soalnya udah kepikiran masa depannya tuh mau di planninginnya seperti apa, nanti kehidupan ke depannya bakal seperti apa kayak gitu. Kayak berarti kayak orang-orang yang keren tuh adalah orang-orang yang self sufficient ya. Iya. Jadi dia bisa menghasilkan, bisa earning diri dia sendiri dan kayak semangat gitu ya dalam betul. kayak mencapai tujuannya. Betul. Oke, thank you Kak Fitri. Sebenarnya sih beda-beda orang ya, kayak pasti orang Pasti. berbeda-beda ya tentang hobinya atau ya sukanya apa kan. Ya kalau buat saya sih lebih ke arah apa ya, hobi, karena kalau misalkan ini labu-labu kan lagi trending lah. Iya. Kalau ngikut tren atau baju gituan itu bisa termasuk cool. Oke, Gitu. berarti dalam perspektif Marco, orang yang cool adalah orang yang up to date ya Yes. sama tren Ya, ya. kayak boleh. Salah satunya Labubu ya. Ya dong, ya dong. Kalau buat Revan apa nih? Menurut saya itu to be cool itu harus kayak mencari personality diri sendiri Oke. gitu, mencari gaya sendiri, karena kalau menjadi cool itu tidak harus mengikuti tren, bisa membuat cara-cara sendiri untuk menjadi cool, Ya. entah itu fashion atau nggak dari hobi-hobi kayak gitu. Oke, mantap. Jadi memang being cool tuh tiap orang beda-beda ya, gitu Betul, kan. Kayak tadi ada Marco yang orang yang kayak up up to to date. Kalau terus buat kamu orang betul. yang actually punya stance untuk Yes, what is it personality. being cool Ya, dalam ya. definisi kamu sendiri, gitu Betul. ya. Kalau menurut aku untuk being cool ya, itu like silent is gold. Silent is gold. Yes. Menarik. Oke. Gimana tuh Kak, silent is gold? Jadi kalau misalkan kita berdebat mungkin dengan seorang, entah mungkin kita merasa benar untuk kayak milenial kayak aku ya. Kalau misalkan untuk silent itu menghindari aja sih. Menghindari aja. Oh, Betul. jadi kayak punya ini ya, punya personal Mungkin, stance, Ya, punya personal stance personal- dan mungkin kayak responsibility sosial kali ya, Yes. bahwa kayak enggak lo nggak harus ikut-ikutan Iya. dan memperkeruh gitu ya suasana. Oke. Oke. Keren itu menurut gue ya jadi diri lu sendiri lah, apa Iya. adanya aja, dan lu Betul. bisa berjuang untuk apa yang lu mau, udah itu aja sih. Mantap. Oke, kalau dari Mas Kiki gimana nih? Menurut gua sih keren itu lu jangan dengerin omongan orang lain, Oke. tetap jadi diri lu sendiri dan selalu berpikir positif. Mantap. Nah, emang ada pergeseran ya. Kalau Iya. zaman dulu mungkin awal-awal sebelum internet yang cepet banget, tuh kan keren tuh kan kayak didefinisikan lu pakai baju apa segala Yes. macam. Atau Jadi, being rebellious Betul. mungkin gitu. Tapi sekarang kayak being Ya. open and honest gitu ya. Itu Yes. tuh juga jadi salah satu definition of being cool. Oke, nah itu tadi pendapat tentang teman-teman yang ada di Blok M tentang cool ya. Jadi memang sebenarnya sama kayak kita, kayak most of them tuh ngomong kalau being cool tuh adalah orang yang autentik, yang genuine, menjadi diri sendiri gitu. Nah, tapi memang ini talking buat Blok M ya, gue tuh seneng banget tuh Blok M. Sekarang mungkin kayak zaman apa ya, gue seneng banget kayak revival aja gitu loh Benar. Blok M. Tahun 80 sama sekarang tuh banyak banget kayak sekumpulan orang-orang yang memang autentik aja gitu loh. Nah, kayak orang-orang di Blok M tuh banyak banget orang-orang yang menjadi dirinya sendiri gitu kan. Makanya muncullah berbagai community spaces Yes. yang ada di Blok M gitu kan. Betul. Salah satunya adalah Krapela yang kebetulan Kararani juga curating program-program yang ada di Krapela. Dan sebenarnya gue mau tahu gitu sih Kak, gimana kamu tuh memilih dan melihat gitu ya community atau kolektif gitu yang menarik
karena itu sebenarnya isinya Gen Z millennials kan ya akhirnya gitu. Mostly. Dan bagaimana mereka create programs, terus yang kamu pilih dan gimana audiensnya sih dari program-program itu. Nah, soalnya program-program Kerapela tuh gue sukanya tuh variasi banget. Cendol sih sebenarnya. Cendol, real kayak tiba-tiba ada karaoke, Broadway musikal, tiba-tiba Disney. Tapi lu tiba-tiba kayak ada side stream, musik-musik side stream. Raisa Tiba-tiba gitu. techno, tiba-tiba Raisa gitu. Gue Iya. suka banget sih. Dan itu kayak bener-bener kayak lu tuh jadi tempat di mana ya orang-orang yang genuine ini tuh punya tempat yang aman untuk berekspresi gitu loh, Ra. Thank you sih. Ternyata pesannya tersampaikan ya. Sampai kita nggak research soal ini genuine by the way. Jadi mereka sering banget datang. Cuman I think coming back to cool juga, ya being in a community especially itu kan mungkin sekarang bukan signifier that you're cool, cuman what you take outside of that gitu loh. Kayak sebuah komunitas bikin apa, mungkin bikin acara, atau mungkin mereka bikin musik, bikin other forms of art, itu kan nanti yang bakal di-decide if it's cool or not gitu. Yeah. So far sih sebenarnya kalau di Kerapela itself, with the communities, menurut gue mereka semua very cool. Satu karena obviously mereka staying very true to the roots. Ya not necessarily the roots, cuman mereka tuh pengennya apa, mereka tahu, terus mereka ya self awareness-nya tinggi juga gitu. Yeah. Dengan gue bikin musik kayak gini, ya orang-orang yang akan datang ya seperti ini segala macam and so on. Menurut gue that kind of awareness itu selalu ada sih di orang-orang yang bikin acara di Kerapela gitu. Cuman sebenarnya dari sisi curation, I don't think gue atau tim itu selalu mengkotak-kotakan kayaknya gue pengen bikin acara tuh yang keren-keren aja deh, kayak musik pintar aja deh gitu. Menurut gue kayak ya redundant, cause I think every other place is doing that right now. Why not have a place yang emang jadi wadah dari many things saja gitu, kayak tiba-tiba dalam satu minggu kayak lo bilang tadi, gue ada teater, tiba-tiba ada acara hard techno, tiba-tiba ada Gigi gitu, Gigi comeback setelah tahun gitu kan. Terus tiba-tiba ada harian kompas, Kompas, diskusi. gitu. Maksud gue juga, it's apa ya, it's a cool thing, apalagi ketika gue bisa melihat muka yang sama at least di 4 acara yang berbeda. Karena berarti kayak, lo you understand the assignment gitu, you know what this place is all about gitu. Betul. Tapi so far I think we've worked with very many collaborators, I would say kayak 100-an lebih. Duar. Kita tahun lalu 2024 kita anniversary pertama itu kita ngeluarin this merchandise, jadi belakangnya itu isinya all the performers yang udah pernah main di Kerapela. Pas kita total sendiri kayak kita tuh sampai satu itu 500 lebih. Dan ini kita masukin tahun kedua ya, kita anniversary bulan Desember. Kan. Selamat ya. Selamat ya, thank you loh udah jadi wadah buat komunitas yang keren-keren ini. Terus so far berarti kita ada 800. Gong. Kalau misalnya cuma punya satu definisi keren, menurut gue dari 800 performer itu ngapain gitu. I think kayak everyone has their own bukan right, cuman their own definition of what cool is. Kalau menurut mereka it's worthwhile, kalau mereka mau ngelakuin itu dan it actually breathes them with inspiration, ya let's go gitu. Nah gue sekarang bisa mengambil sekarang gue bisa melihat dan tervalidasi ya argumen-argumen dari yang tadi kita omongin. Ada 800 definisi keren di Jakarta dengan komunitas yang berbeda-beda. Dan ini juga ada hubungannya ternyata sama microtrends, Kak. Iya. Microtrends atau tren-tren kecil yang banyak itu kan karena kita sekarang tumbuh di digital era. Kayak tren era sosmed ini ya. Betul, kayak tren minggu ini sama nggak usah minggu ini deh, tren hari ini sama besok aja udah bisa udah beda gitu kan. Dan kayak mungkin saking banyaknya tuh banyak beberapa orang-orang tuh yang akhirnya memutuskan untuk kayak ya udah gue akan being genuine untuk diri gue, akhirnya biarkanlah gue menjadi keren dengan definisi gue, dan akhirnya itu nge-attract banyak orang-orang yang preferensi sama, tek gitu. Nah, gue nggak kebayang nih ada berapa banyak definisi keren. Kalau di Kerapela aja udah nampung 800 gitu. Sebesar itu. Betul. Salah satu artikel di Kompas itu juga ada yang ngomong soal Gen Z tuh lelah FOMO. Iya. Jadi karena micro trends yang mereka terus kayak ada terus tiap tiap minggu kayak bisa trennya macam-macam. Mereka tuh kayak itgaf sama itu semua akhirnya dan ya udah kayak berusaha mencari definisi cool menurut mereka sendiri. Tapi menurut gue it also helps that with micro trends also come
ini kan pasti financial fatigue Oh, sama information betul. fatigue gitu. Betul. Gue Itu udah, juga penting gue juga. kalau Gitu. lihat di TikTok udah ada apa ya trinkets baru, gue udah kayak aduh minggu depan beda lagi. Sumpah, Iya. dari lagu gue sekarang Apa ya, screenshot sekarang kamera itu loh. Oh iya sih, Kamera Kodak. Kodak charm merah itu. Ya. Ini bahkan gue baru tahu. Oh iya, ada Jadi- Oh, itu kamera, kamera 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 kecil kamera gitu. kecil Oh. gitu. Jadi kayak Terus cuma digantung-gantung digantung, aja. tapi bisa actually bisa nge-record Iya. gitu. Oh gitu. Jadi memang ini cuma beda jeda berapa bulan dari dari Jadi lebih- blind box, Oh, blind box, iya. ke kamera gantungan kamera gitu. Nanti what's next kita lihat aja besok. Kita lihat aja besok Yes. mungkin ada lagi Iya, banget tren. betul. Nah, tapi ngomongin tentang tren, ada nggak satu tren yang kayak viral abis di media sosial dan kalian actually kayak I kinda get it. Iya. Ada iya. nggak? Apa ya? Kalau gue ada, Apa? matcha. Oh. Maca gue get it sih Gue get it sih. sebenarnya. Kayak gue termasuk orang yang ikut tren kopi, inget gak sih zaman-zaman ada film tentang kopi dan akhirnya coffee culture itu kan gede banget. Oh benar, iya Iya. tentu. Gue tuh semenjak itu kan ngopi banget tuh, gara-gara gue ikutan tren juga. Terus actually sampai ada tren matcha. Terus Dan gue jadi matcha banget. matcha juga. banget juga sekarang lagi. Kayak gue apa ya? Gue kayak lebih ke fashion sih. Oh, lu gue, fashion. iya. Jadi yang kayak gue lihat banyak, biasanya gue suka duluan gitu, baru terus gue lihat banyak di medsos. Tapi gue jadi kayak kesukaan gue tervalidasi gitu loh. Iya, Kayak, iya, iya. iya, Orang emang lain ini juga keren. suka ya? Iya, aku juga Iya, suka. iya, Aku iya. udah dari kemarin pakai. Iya, iya. Kamu Iya. apa nggak? Tau nggak apa? Gue apa ya? Mungkin gue fashion juga sih. Gue nggak bisa nge-pinpoint itemnya apa, tapi dulu pas cottagecore sih. Oh, cottagecore Jujur, iya gue sih. suka Gue lagi. kena lagi Gue cottagecore. Cottagecore tuh apa sih? Maksudnya selain fashion dan Sebenarnya kan rute panjang banget, Iya, kayak iya, emang iya. dari tren jadi thread wife, terus eliminating Betul, social media segala macam. Iya. Karena kan ya living in the cottage jadi thread wife ya lo nggak ada Iya. akses social media segala macam. Ya udah lo masak lah apa Iya, segala macam. iya, Tapi iya. trickle down jadi ke fashion dan dari Iya. fashion sendiri gue lupa pasti ada designer house duluan yang kayak begitu. Abis itu jadi ke ya fast fashion Iya. semacam gitu kan pasti baik banget. Iya. Dan Dulu gue kena sih itu. kalau fashion ya, gue kena tau nggak apa? Zaman-zaman 2012 itu loh. Zaman-zaman Tumblr Iya, yang betul. pakai apa? Kemeja tribal, top Ini man. maksud lo. Terus yang pakai kumis Iya, tulisan dengan kan. sepatu Toms itu. Bener, sama kacamata yang Kacamata. garis-garis gitu kan. Iya. Tapi interesting loh. Iya kan? Iya, interesting. Karena microtrends itu menurut gue agak perlu karena it's a signifier of an era gitu. Yes. Yes. Lo ngomong 2015 lo tahu Ya. bajunya kayak gimana. Ya. Exactly. Itu Iya. salah satu pendapat gue juga tuh, Kak. Kenapa Y2K itu jadi Iya. signifikan banget? Iya. Ya karena Iya. mungkin zaman dulu persebaran tren itu kan tidak secepat sekarang ya. Betul. Pelan-pelan nunggu ada selebriti yang memakai dulu, Betul. majalah yang ngebahas itu baru akhirnya lebih long last gitu loh, Benar. signifikan. Dan juga termasuk yang tadi kita 2016, 2010 era itu kan juga signifikan Tribal, banget kan. Lu Iya. langsung kayak hype bis Maksud era kayak lo juga. tahu tuh kayak ini tuh timestampnya di tahun berapa. Berapa. Mungkin culture moment pas itu tuh apa gitu Iya, lo langsung iya, ingat iya. gitu. Betul. Kayak- Apalagi kayak ngelihat sekarang juga, maksudnya kalau dalam sosiologi tuh ada kayak teori siklus gitu. Iya. Which kalau sekarang yang tren sekarang tuh adalah yang dulu tren gitu. Dan Iya, memang iya, akan Iya, berulang cyclical terus. lah. Tuh, kayak ya beberapa tahun terakhir kan lagi tren kembali ke 90s grunge ya. Iya kan? Iya, Dan- sama satu hal lagi apa coba? Analog. Oh ya benar. Buku, kamera-kamera Betul. analog. Yes. Kayak it's coming It's back coming sih. back, Yes, iya. banyak. makanya. Physical media sih. Physical media, printed 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 media. media. gitu. Kayak Kompas gitu Iya, misalnya. talking Emang about gitu. Iya kan, talking about printed media, kalian juga bisa loh baca berita-berita yang ada di koran cetak harian Kompas dengan berlangganan di Kompas ID. Masuk gak? Masuk. Nanti tinggal ada banner promotion aja sih Iya, yang ntar- bisa diklik. Subscription-nya ada di logo bawah ya. Di logo bawah di kolom di bawah. Bisa. Dan buku, physical books gitu. Selain misalnya sekarang banyak toko buku. Mungkin dulu kayak toko buku alternatif, toko buku independen gitu ya, yang banyak influencer buku juga mereka kayak mulai baca buku dan make books trends again gitu. Dan selain itu juga kayak misalnya di Smiljan itu juga menurut gue jadi salah satu coffee shop yang cool Iya. gitu. Karena di sini mereka berusaha punya
apa ya kayak value-nya sendiri gitu course. dengan kayak buku-buku kurasi Iya, ada ya dari zin banyak mereka. banget tadi Yes, juga buku, boleh. zin ya printed magazine yang ada di sini. Dan itu yang jadiin kayak Smurjan akhirnya beda sih sama coffee shops yang lain Iya. gitu. Agree. Kayak punya DNA-nya sendiri lah ya buat jadi coffee shop seperti apa, mau ngasih value apa ke publik gitu. Dan maksud gue kayak gue suka banget sih ngeliatnya, karena kayak kita jadi menghargai gitu loh, kayak apa yang ada di ya current, maksudnya kayak ngerti gak sih? Jadi kan kalau tren itu kan sebelumnya kayak oke, satu nyala, satu redup, udah gak tren lagi. Kalau sekarang tuh tetap sustain Ini gitu ada, jadinya. ini ada juga, ini Yes. ada lagi, ini ada lagi. Lu dengan apa, lu bisa aja kayak K-pop culture. Oh my god, dulu gue jadi fans K-pop diem-diem guys, karena ngerasa kayak ih malu banget, kayak dikata-katain masa denger K-pop. Sekarang kayak ya being K-pop fans, being anime fans, being whips, Bener-bener Iya. itu tuh dihargai. Iya. Kayak ada tempatnya, Ada tempatnya. Tempatnya pasti. Dan tempatnya kerapel lagi. iya kan? Iya lagi tuh kan, thanks to Krapela, wah udah bikin K-pop dan J-pop party. kolagen bener. Bahkan yang gue seneng ya itu kayak sekarang banyak klub-klub buku Ya, dengan betul, format yes. dan bahasan yang macam-macam. Iya, sekarang banyak banget. Silent reading book club yang membaca bersama di taman, bahkan kayak apa? Journaling. Crafting gitu. Iya, jadi kayak Gue banyak suka. banget. Karena sekarang maksudnya akhirnya semua kesukaan lo tuh ada enablernya lah Iya, gitu ya, dan lo bisa cari your own Yes. voices di sosmed sih terutama Iya. karena kita consume itu gitu. Bahkan mancing aja ada nggak? Mancing aja ada, benar. Yes. Oh, lo hobi mancing nih Gue suka sekarang? mancing lagi, ya gue lagi pengen banget mancing di laut. Gue sebenarnya gue lagi pengen banget mancing. Karena menurut gue itu kayak very meditative gitu loh. Yes, Ya yes, kan? Lo sit in silent, Betul. terus habis itu kayak ya mungkin Dapet ada gak bapak-bapak sebelah lo nggak tahu gitu. Cuman Iya. kayak terus kayak nungguin aja. Gue juga- Perairan sangat Gue juga tenang. main ini beneran sih menurut gue Agak juga. kayak meditasi gitu. Iya. Oh, karena banyak yang bilang kayak mancing lo nggak bosan apa? That's the Nah, point. That's the point. That's Untuk the kayak point. being ada di present, Iya. menikmati apa yang di sekitar lu. Being Oh iya, present, being aware. talking about kayak being in presence, kalian sadar gak sih kayak sekarang being healthy tuh jadi new trend juga. Iya. Oh, iya. Iya kan? Itu juga. Kayak seneng sih ngeliatnya, kayak sekarang semua orang tuh kayak malamnya tuh di Krapela gitu kan, sampai paginya 3 udah- pagi, Dia pilates. paginya pilates, Pilates. mancing. Atau P yang satunya. Iya. Ya, itu gue gak mau sebut. Wellness tapi emang ya Iya. gue sebenarnya with wellness being a trend, gue kayak ya harusnya wellness emang selalu terjadi Selalu, lagi ya. regardless of it Iya. being a trend or not. Cuman gue gak partisipasi aja sih. Gue Belum. malah. Belum. Nanti ada waktunya kok. Nanti Ada waktunya bener. Iya, makanya orang yang bisa komit tuh keren sih. Makanya menurut gue gua. keren banget yang bisa komit. Yang malam-malam mungkin keluar-keluar kelayapan segala macam, pagi-pagi terus Pengen kayak tetap bangun jam pilates, 6 yoga, lari. pagi. Apalah gue yang jam 1 pagi lapar, gue mau pesen ayam goreng. Saya. Gue Pulang lagi dari mau ngontrol. Krapela Gue sih. lagi mau ngontrol itu. Sekarang kayak tiap malam gue kayak aduh gue lapar tapi enggak deh, nggak usah makan gitu. Tapi itu susah sih. Craving Mengendalikan sih. itu. Iya, makanya Dan wellness. selain maksudnya wellness, olahraga yang misalnya ekstrim cardio, itu sekarang walking tour Iya. itu Iya. juga lagi coming sih. Maksudnya mungkin kayak lo nggak usah olahraga heavy, Iya. tapi lo bisa jalan dulu nih. Tapi jalannya 10 kilo gitu. Itu kan Iya. juga lumayan kan? Iya. Gue lagi jalan loh. Oh gitu lah. Kemarin gue berhasil jalan 20 kilo. Wow, Lu jalan udah pulang ke berkilo. rumah aja. Enggak gitu juga sih. Ya, no. Say, kalau maksudnya gue tuh harus tetap terlihat sangat apa ya, presentable. Jadi kalau gue ke kantor, dari rumah ke kantor tuh lepek. Oh, iya, Gue aja di sini berminyak, muka Iya, gue oke. lebih gue pulang jalan kaki. Tapi sebenarnya tahun depan gue ulang tahun, hadiah gue pengen walkable city aja udah. Hadiahnya buat semua orang Buat semua orang juga. Sumpah. Gue walkable manifesting city, itu aja. Yes. manifesting. Iyalah. Karena sebenarnya gue pengen banget bisa jalan. Sebenarnya gue orangnya kayak agak sedentary, jadi gue kalau gerak agak males sebenarnya. Kalau ada lift, kenapa gue naik tangga gitu. Iya, Alias iya. di Ronan begitu. Cuman kalau emang lebih memungkinkan situasi dan kondisi, gue pengen banget jalan kaki sih. Buat gue Iya, sangat itu enak. Kak. Makanya gue pun jalan kaki juga pasti kayak aduh. Kesandung. Gue mau compare steps dulu. Oh iya. Di, coba gue juga deh. Coba dong Coba di ya, health coba. kan. Aduh, di health Nah, kan, betul. gue, Coba. wah kayak gue malu deh. Mana sih? Oh di fitness. Iya, di fitness terus. Coba
Lu udah berapa? Wow. Oh malu sih Gue gue. udah 3.165 Hari steps. ini? Hari ini. Oke. 8.004 Banyak Wow. banget sih. Gue pecah Banyak banget. lo kemana? jalan. Iya gue kalau pagi sekarang jalan aja 15 menit Oh, gitu. sebelum ini? Sebelum berangkat? iya, berangkat aja gue berangkatnya siang mulu. Gue sebelum 500. Oh. Nggak apa kan tadi Gak lu apa. baru Iya, Benar. kan hujan. Kan Hujan, kan benar. hujan. Iya. Jadi Ya kayak average gue jelek juga sih. Tapi iya ya, kembali lagi ke perkerenan ya. Iya, Kayak, iya, ya keren sih, kayak definisi keren tuh sekarang ya kayak gitu. Ya. Kayak kita ngomongin orang yang komitmen, Betul. kita ngomongin orang yang ingin nyampe ke goals tertentu dan konsisten. Gue ngeliat orang konsisten menurut gue keren, Keren, sih. menurut gue keren banget. Betul, Iya. betul. Definisi keren tuh sekarang nggak cuma nih kayak apa yang mereka pakai, Betul. apa yang mereka konsumsi, Betul. tapi juga personality dan juga Sangat goals setuju. yang dimiliki setiap orang gitu. ya being like the most authentic self tadi ya itu. Iya. Dan gue pikir also Krapela gitu ya juga jadi salah satu Iya. tempat yang accessible dan inklusif, which is cool. Cool. Karena Keren ya sekarang kayak inklusif, accessible tuh cool, dan tadi Yes. walkable city mean accessible juga Iya. kan gitu. Betul. Buat semua orang. Ya, ini kesimpulannya adalah orang yang punya otonomi terhadap apa Yes. yang mereka inginkan. Betul. Orang yang ada buat mereka, buat teman-temannya dan peduli dengan sekitarnya. Orang yang actually bisa menjadi diri mereka sendiri adalah orang-orang yang keren, nggak cuma menurut kita, Ya. tapi menurut research dan artikel-artikel yang kita temukan tadi ya. Betul. Dan juga yang kita tanya-tanyain tadi di blog M ya, Benar. orang-orang. Tuh. Dan itu akan jadi penutup kita juga ya hari ini ya. Jadi kayak ya berdasarkan kesimpulan tadi gitu kan. Ya, dan juga Thank you to Thank you, Smiljan. Smiljan. Yes, Thank you, karena pokoknya enak tempatnya sekali. sudah menjadi sangat accessible dan inklusif buat kita Benar. untuk bisa take podcast di sini. Karena ini sebenarnya di depan juga banyak teman-teman yang lagi kerja, lagi ngopi, terus Oh, benar. sambil ada kita juga di sini gitu. Terus gue jalan kaki balik ke Krapela, kantor Krapela. iya, Gampang. dan kayak It's all about accessible. mau baca buku dan berbagai zin di sini juga berbagai genre juga banyak banget. Dan buku-bukunya juga banyak yang independen loh di sini. Iya, betul. Oke, jadi mungkin hari ini pembahasan kita tutup, kita simpulkan ya. Kayak buku ya? Kayak buku Kayak ya. buku. Sadaqallahul azim, teman-teman. Jadi terima kasih ya Kak Rara. Yes, thank you thank you, banget. Kak Rara. Thank you juga buat Smiljan udah membolehkan Smiljan. kita menggunakan tempat yang Ya, sangat hangat, nyamat dan Betul. nyamat. Buat kita ngobrol ngalor Yes. ngidul di sini. Iya. Thank Benar, you, tapi Smiljan. enaknya hujan-hujan gini terus kayak di sini vibe. Iya. Hangat Warm. banget. Hujan gitu. Iya, benar. betul. Dan Suka intim. deh. Kita bisa Benar. ngobrol sih. Benar. Iya, ini kita mau lanjut, tapi ini boleh kalau mau dimatiin kameranya. Iya. Dadah, sampai ketemu lagi di Dadah, episode see you next selanjutnya. episode.